Si paling podcast. Si paling podcast. Sekarang kita bareng Emil Maria. Ini kamera yang mana? Ada banyak banget, ada 4. Ada, ya sabar, ini? satu. Oke. Nah, ini ada 4 kamera, teman-teman. Ini ada buat TikTok, ada buat YouTube, Mil. Emang lu Ya. maruk ya? Apa? Emang maruk. Lah, agak ke depan. Emang lu maruk. Jadi Ini emang ASMR. podcastnya ASMR gitu ya? Iya. Seru banget. Nah. Tapi kenapa sih gue juga pengen nanya ya? Gimana kalau gue jadi host aja? Lu pasti males kan? Pasti, ini gue episode 10 nih udah paling mentok nih kayak gue nih. Apalagi kemarin terakhir ada Ojemo. Ada Jemo. Pasti dari situ tuh motivasinya udah agak turun deh. Pokoknya itu semangat gue tuh udah hilang dari episode 2 pokoknya. Ya, pas Samsol SE tuh, pas si Samsol paling SE. podcast ini. Iya. Tadi gimana abis si paling podcast apa? Si paling podcast. Ya dah, lu doang si paling. Gimana Pak, menurut Bapak? Menurut gue keren banget sih, sangat Iya. membangun orang motivasi untuk kayak semangat dari intonasi nada. Dari intonasi nadanya. Dari apa segala macam tuh kayak membangun banget sih. Dan menurut emang gue. kita prepare banget. Jadi ini si paling podcast ini kita udah siapin dari 10 tahun yang lalu ya. Dari bahkan tagline itu udah ada dari 1946 ya. Oh berarti lebih lama lagi ya? Lebih lama lagi. Jadi emang Emang udah prepare for the Setel- worst ya. prepare. Jadi pas kemerdekaan tuh kita udah mempersiapkan tagline si paling podcast. Terus apa kabar Mil? Yes, itu yang dari tadi kayak gue tunggu-tunggu. Udah please, ayo mulai gitu. BTW ini minumannya beneran? Beneran ada isinya. Nah, tuh coba kita buka. Oh, water. Waduh, karena kan ASMR. ASMR. Yummy. Mil, Ya? ini kan biasa kalau podcast kan ada basi-basi ya. Iya, ada basa-basi gitu. Iya. Udah makan Mil? Udah tadi barusan makan di sini. Di mana Mil? Di ayam Karawaci Bintaro, enak banget loh by the way. Itu lu suka banget ya sama itu ya? Enggak, pernah makan dulu pas zaman-zaman SMA, terus tadi baru balik lagi dan ternyata masih endul. Lu SMA di mana sih? SMA di sini, SMA Cendrawasih, deket banget. Di, Sumpah ini kayak di beneran sininya atau dekat dari sini atau? deket dari sini, kayak di Komplek D Plus itu. Lu emang orang sini, maksudnya daerah sini? Rumah gue deket banget dari, by the way guys, ini syutingnya tuh daerah-daerah kayak Bintaro gitu, jadi kayak rumah gue tuh deket banget dari sini. Jalan? Capek. Kalau jalan terlalu effort menurut gue. Ya, jalan Tapi apa? kayak Nama rumah lu jalan apa? Biar Kavling D Plus. Oh, deket ya? Daerah Nggak usah Deplo ya? detail dong. Pokoknya teman-teman yang mau datang ke rumahnya Emil langsung aja ke Ya. Kavling Deplo, tanya aja ke satpamnya, rumahnya Emil sebelah mana Pak? Jadi kalau misalnya ada orang yang sensitif ya malu nih, langsung aja tuh. Iya bisa lah ya. Gue jatuhnya kayak Ya lu serem, provokator. provokator tau kayak Tahu gitu. jahat mulut lo. Maksudnya bawain oleh-oleh. Oh benar. Ya, siapa tahu ada yang fans banget sama lu Ngasih kan. hadiah, Ngasih hadiah, tapi lu pernah nggak dapet hadiah yang ini nggak, yang kayak dari fans lu gitu? Ada dari followers lu? Pernah. Hadiah apa yang kayak lu masih ih gila, Semuanya gue kenang. apa? Semuanya kayak makanan, terus kayak waktu itu ada yang ngasih barang apa. Ada yang lu jual lagi nggak giveaway? Apa tuh namanya? Kalau di YouTube tuh? Bukan. Udah kita lupa aja. Mail time. Zaman mail Tapi time. beneran gue nge-keep ada salah satu Apa? kayak kiriman gitu, endorse sih. Jadi gue keep. Tapi ini endorsean pertama gue, terus dia bantal gitu, ada muka gue nya sampai sekarang ada di mobil gue. Lu masih inget endorsement pertama lu? Masih. Tahun berapa dan itu apa? 2019 akhir. Sebenarnya pertama tuh makanan, cuman itu udah jadi tai ya. Jadi kayak sekarang tuh ada Mungkin maksudnya kayak udah jadi pup ya. Iya, udah jadi pup, Iya. udah BAB gitu loh. Jadi udah keluar. Nah, terus Iya. habis itu yang bisa di-keep ada si bantal ini, dan bantal ini tuh gue keep di mobil gue sekarang. Bantalnya ada muka lo gitu. Iya, Pak. dan gue pernah kaget gara-gara bantal itu kan. Itu bantalan di belakang. Itu muka. Terus abis itu gue ngeliat kaca spion yang di tengah. Gue udah kayak shit, apaan tuh, ternyata kayak muka gue sendiri. Oh gelap. Terus di belakangnya tuh kayak reflection muka gue, jadi gue kira orang. Terus jam sekarang sama muka lo Jam sendiri tuh sekarang gong muka sih. gue sendiri, sumpah gak apapun kaget banget. Tapi lu tuh emang apa namanya apa kabar Bel? Baik, oh my god. Apa kabar ini 2 kali gue baik banget. Kita Baik banget terakhir ya? ketemu di Kemang ya. Oh iya. Mm-mm. Enggak, emang di aparte Gilang enggak ya? Enggak, terakhir tuh kita makan seafood. Pokoknya makan seafood itu, ada Emil enggak? Ada Lutfi enggak? Enggak ada ya? Ada, tapi abis itu gue cabut. Pokoknya si Lutfi abis itu langsung masuk rumah sakit, langsung Demi apa? IGD. Iya.
Gara-gara ketemu gue. Nggak gara-gara makan seafoodnya. Tapi sumpah seafood di situ tuh gong sih, parah banget. Cuminya beneran amis banget. Waktu itu gue ke tempat itu lagi dan nyobain steaknya kan. Terus abis itu steaknya tuh harganya definisi 50.000. Gak yang sama ojeknya kan? Iya, terus abis itu kentangnya abu-abunya. Gue itu gong sih. Sumpah itu Tapi itu kayak beda ini kan, beda jualan, beda tempat. sama. Terus abis itu gue nyobain kayak iseng nyobain ifumi kan. Cuminya beneran rasa laut selatan gitu loh. Terus beneran tuh daging kayak dendeng. Itu bener-bener udah kena nuklir Jepang kayak Iya, itu sumpah. ya. Udah kena Hiroshima ya say. itu apa tuh namanya? Pokoknya terakhir gua bangga banget ya ngajak teman-teman gua ke situ. Iya. Terus kayak lo harus cobain ini. Terus si Gia ada momen kayak gua sama Lutfi tuh kayak sering banget ke situ. Terus momennya kayak gua berhenti ke sana gara-gara si Lutfinya masuk IGD. Iya. Terus tapi emang itu restoran gong sih. tapi enak sebenarnya. Iya, sebenarnya enak. Kalau lagi dapet yang enak kan musiman. Iya. Apa kabar sih Mel? Baik, ya Allah. Baik banget. Tapi Ini tuh masih basa-basi opening. masih basa-basi. Jadi pokoknya tiap gue nge-lag, gue nanya kabar lu. Apa kabar? Gue kira kayak anjir udah 15 menit nih, kirain gue udah jump in into question gitu. Ya oke, kalau itu mau lu, gue nanyain ke lu sekarang. Ini emang kayak nggak diumpetin gitu ya? Oh iya itu ini tuh maksud gue udah biasa guna. kalau proper gitu tuh biasa diumpetin di balik ini kayak gitu, jadi nggak kelihatan banget kayak syuting. Nih Mel, Iya. gue mau nanya kan konten lu kan berbau sensi ya, emosional kan, emosional. Itu kenapa lu kayak gitu? Kenapa lu mutusin buat konten-konten kayak gitu? Kayak kalau gue ketemu lu nih ya, kayak gue nggak ketemu lu nih, terus gue lihat konten lu gue kesel. Tapi pas gue ketemu lu gue biasa aja karena lu emang orangnya biasa aja gitu, nggak emosian gitu. Iya. Kenapa itu emang real life atau emang buat konten lu doang apa gimana? Sebenarnya itu emang momentum aja sih. Kayak misalnya gue emang lagi gondok nih sama cowok yang suka selingkuh. Ya udah gue bikin video tentang cowok yang lagi selingkuh dan gue emosi gitu loh. Dan gue itu kan campuran timur ya. Iya. Gue tuh kan ada timur pride ya. Jadi kayak timur pride. Jadi kayak gue tuh terbiasa dari kecil dengan orang tua gue yang ngomong nadanya tuh tinggi. Jadi kadang gue tuh kayak lagi nggak emosi sebenarnya. Cuma emang nada suara gue tinggi aja jadi kelihatan kayak marah gitu loh. Tapi gue lagi suka banget lagu Papua yang Iya kan? terakhir yang di Istana tuh, lagu apa itu? Lagu Istana yang di Istana. Apa Seko Kandel? Bukan. Iya 17 kemarin. Sumpah gue beneran nangis tau kalau dengerin Jokowi Nangis. pidato, Pak Jokowi pidato. Nangis karena nggak hafal kan? Enggak, itu yang penyanyi Papua. Boleh lanjut jawab nggak? Kenapa jadi ke istana ya pertanyaan gue ya? Kan gue lagi ngejawab. Iya iya. Ya, jadi Emang kayak masih ada gitu. lanjutannya, Tang? Masih tertarik untuk dengar. Enggak, tadi gue bilang ini. Emang masih ada lanjutannya Tang, Bintang. Bintang. Kirain Bontang. Mil. Apa? Berarti tadi sampai mana Mil? Ya sampai gue tuh raised by orang-orang timur kan. Ya, lo ya kayak gitu. Terus habis itu apa ya, kayak emang momentum aja kalau misalnya gue emang lagi kesel ya udah gue bikin videonya kayak emang beneran lagi kesel gitu, nggak dibuat-buat kesel. Jadi makanya kadang orang ngelihat gue kayak takut atau kayak aduh kayak dia sombong, kayak dia suka marah-marah, padahal nggak kayak gitu. Ada gila-gilanya juga gue misalnya tiba-tiba setiap hari kayak ketemu, marah-marah ya. hai gitu kayak ngapain kan. Tapi mostly emang iya sih. Agak kebetulan lu ketemu gue aja lagi bad mood. Ya orang sih punya moodnya Iya kan? beda-beda ya. Bisa gue setting sih. Kadang gue bisa nge-setting gitu misalnya 2 menit lagi gue udah gak bad mood gitu. Oh bisa jadwalin ya, Bisa kayak gua pokoknya jadwalin. 2 menit doang nih gue bad mood Ya, nih. kayak di jadwal gue tuh misalnya nanti kayak to-do list, shooting. Pokoknya kayak jam 9 shooting with Aul, jam 11 bad mood. Gitu. Sumpah. Iya, jam 11 Gak tuh ini beneran apa kayak lo bercanda? bohongan lu. Enggak, siapa tahu ada. Enggak. Enggak, soalnya kan ada orang yang tiba-tiba kayak gue pengen nangis kayak Sania, tiba-tiba kayak gue pokoknya jam segini gue mau nangis kayak Nangis gitu. kayak Sania, emang Sania sempat nangis diatur? Iya, suka tiba-tiba nangis aja. Enggak. Ya, enggak, gue gak kayak gitu kok. Alhamdulillah. Oke. Tapi ada nggak yang orang lain tuh nggak tahu tentang lu? Banyak. Thank you. Lu masih apa yang orang lain tuh kayak kelihatannya tuh
lu kan orangnya sensian gitu ya. Tapi aslinya kalau temen-temen sahabat-sahabat lu tahu tuh kayak lu tuh orangnya kayak caring banget atau peka banget. Ya sebenarnya kalau agak gue yang nge-describe sendiri tuh jadi self proclaim. Agak ya. iya. Cuma seharusnya sih gue nggak akan kayak gitu sih. Kadang kayak orang kayak misalnya ada salah satu followers gue ketemu di jalan terus habis itu yang kayak Kak marah-marah dong. Marah-marah gimana, gue lagi happy habis belanja, habis apa, habis makan, senang terus dia disuruh marah-marah karena gila-gilanya ya. Iya maksudnya ada gitu. Yang ada beneran berantem gitu ya. Beneran berantem, tonjok-tonjokan di situ akhirnya. Beneran berantem kasus lagi ya. Karena kalau dihitung-hitung kasus lu tuh udah ada berapa? Dikit. 5. Sebenarnya gue tidak menghitung sebagai kasus ya, cobaan aja. Ya. Tapi the way you kayak nyelesain masalah itu kayak dalam diri lu sendiri kayak gimana, kayak lu ya udah nggak peduliin atau kayak lu ngapain gitu ya orang nggak tahu? Bukan nggak peduliin sih, tergantung dulu apa masalahnya gitu. Kalau misalnya emang masalahnya salah gue akan sadar gitu, gue akan terima kritik gitu. Tapi kalau misalnya menurut gue itu memang tidak salah, masih sesuai sama apa yang menurut gue percayai, gue akan diem aja, keep going gitu. Kayak karena pasti bakal ada aja yang benci mau opini gue bener salah atau kayak gimana pun kan. Tapi kalau misalnya emang menurut gue ini udah salah, gue ngelakuin yang gak sengaja terus menyinggung banyak orang, of course gue akan minta maaf gitu. Tapi lu tuh di momen kayak kalau misalnya lu lihat hujatan orang, lu tuh di momen kayak gimana, kayak biasa aja kayak beneran biasa, kadang ngakak sih. Sekarang tuh gue ngakak kayak misalnya ngeliat ini apa berak mekanik atau berak otomatis gitu gue yang kayak ngerti gak sih kalau bahasanya bisa dionokin gak sih? Iya, pup otomatis kaum pup kayak tuh kayak lucu kalau dibayangin tuh, anjir pup otomatis kan lucu ya. Jadi kayak sekarang tuh gue udah lebih ke ngakak aja sih kalau baca hate comment gitu, nggak pernah yang kayak ke bawah hati. Mungkin udah lewat kali ya fase-fasenya, karena dulu zaman SMA tuh gue pernah ada ngalamin fase-fase dibully juga kayak gitu-gitu dan segala macam. Jadi kayak sekarang ada hujatan di sosial media, gue udah merasa kayak I know how to handle it gitu. Oke, berarti yang problematik tuh lo berarti ya selama ini? Yang problematik orang-orang, gue mah ngelakuin hidup-hidup aja. Kalau lu kagak komen kagak bakal jadi masalah. Sebenarnya problem tuh nggak ada. Santai. Mil, minta tolong itu majuin Mil, takut di komen lagi nih suaranya nggak jelas, nggak kedengeran. Oh, suka di komen gitu. Masukan kan? Masukan. Kritik kayak gitu. Maksud gue. Nah kayak gitu, jadi kayak apa ya? Kalau misalnya problem itu tuh kadang nggak ada, tapi dia ada nama orang dan jadi problem, ngerti nggak sih? Dari intensi hati gue, niat hati, lubuk hati, kesucian ini yang paling dalam nggak ada. Gue pengen bikin kasus, ngerti nggak sih? Ngapain? Sebenarnya kayak intinya orang-orang aja. Orang-orang aja. Kalau nggak ada apa? Kalau lu nggak repot komen nggak bakal jadi masalah. Sebenernya. Iya, dan selalu pasti ada aja celahnya kan. Iya, bakal ada aja. Terus orang Indonesia kan kebiasaan dengan kayak jadi follower ngikut ya. Ngikut aja gitu loh. Banyak banget bocil-bocil yang kayak nggak tahu nih sebenarnya dasar kasusnya nih apa, tapi karena lagi rame dihujat gue ikut ngehujat gitu loh. Padahal nggak tahu dasarnya tuh apa, background bisa jadi terjadi masalah tuh karena apa gitu. Berarti deep down apa yang lu rasain pas awal-awal kayak lu dihujat kayak gitu apa? Kalau misalnya gue bilang nggak sedih mungkin munafik ya, ada sedih-sedihnya. Tapi kayak sekarang sih gue udah, kalau hujatannya itu tujuannya personal kayak ke gue doang, gue udah 100% gak peduli sama sekali. Tapi kayak kalau udah misalnya menyangkut ke orang tua gue, keluarga gue, ke adik-adik gue, kayak kemarin tuh sempet adik gue ada yang diancam sampai mau sampai disamperin sekolahnya, sampai gue suruh adik gue libur seminggu. Nyokap gue juga itu Maya? Bukan, kalau Maya mah gak apa-apa. Gue udah mau sedih nih. Bukan, kalau Maya mah gak sedih, happy gue. Enggak, ini adik gue yang paling kecil. Sekolah di sini di Kodam. Gitu, masih SD terus kayak udah kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak kalau udah menyangkut keluarga gue dan segala macam itu gue jadinya sedih. Langsung auto laki banget ya? Iya, auto membela lah, jiwa membela kebenaran ya. Yes. Tapi berarti kan ramai banget tuh yang Maya tuh kan. Itu kan lu senang banget kan pasti. Senang. Itu engagement. Apa tuh namanya? Lo maunya disebut sebagai apa nih? Om atau pronounce-nya apa? Omti. Iya, bisa jadi om, bisa jadi auntie. Tapi dia udah berapa sih umurnya sekarang? Sekarang tuh udah setahun. Ya hampir setahun, kayaknya 8 bulan, 9 bulan gitu deh. 9 bulan. Emang nggak dikasih lihat mukanya apa gimana? Kan udah ke spill. Udah di. Soalnya emang banyak yang hujat gitu, bohong nih kayak anak popo. Kayak diceritainnya anak palsu, gila aja kali gue mau nangis buat anak
palsu. Ya siapa tahu buat Ya engagement. enggak, gue juga gak gila-gila engagement kan. Oh iya. Siapa tuh gila-gila engagement. Tadi gitu, sekarang udah enggak lagi ya. Karena udah gak lagi. Maksud gue kayak kebetulan ada, ya udah gue gila-gilain. Gitu. Tapi ya, lo- maksud gue kayak biar lo kerja juga lah. Jangan semua diituin ke gue. Dia pas lagi zaman-zaman baru selesai operasi nih, gue bilang kayak kan masih abis tangis Iya, kan, iya, sedih. iya. Tapi kayak kalau dipikir-pikir make sense, wah kurang ajar juga nih enak nih ya kan. Udah dia yang enak ya kan. Gue yang enak, gue yang tanggung jawab. Iya. Jadi agak kesel-kesel dikit nih walaupun masih agak sedih. Jadi kayak taruh HP-nya sayang di situ. Bikin a day in my life ya. Gitu. Kerja yuk, kerja yuk. Biar Tapi sekarang dijadiin dia- duit. tapi sekarang dia sering live kan gue lihat. Sering live, lumayan duitnya. Makanya kalian juga kalau live kasih singa ya. Iya. Gitu, biar kita dapat duit. Oh berarti itu di belakang ada lu kan yang kayak Iya, setting. Ayo gitu lah. ya. Iya. Ngomong ini. Ngaung. Gitu. Gue suruh ngaung. sama ke anaknya disuruh kerja bisa tuh. Jangan. Jangan ya. Jadi jangan. Iya. Sebenarnya kayak anaknya juga gue awalnya tuh nunjukin kayak jangan dulu ditunjukin. Cuma Maya mungkin gemes kali ya sama komen-komenan netizen dan padahal gue udah ngajarin dia kayak ya udah sabar aja, komen orang tuh nggak ngaruh ke hidup lo gitu lo, ngapain lo harus terprovokasi gitu kan. Tapi dia udah gemes sendiri dan akhirnya di expose, ya udah terjadi nggak apa-apa. Ya. Kalau kan untuk privacy anaknya kan. Iyalah. Kayak lu waktu dari kecil kan sebenarnya nyokap lu nggak mau kan punya anak kayak lu? Nggak mau. Ya, saya tanya orang tua saya dulu ya bentar ya. Telepon nyokap gue dulu. Ya waktu itu katanya denger cerita lu diumpetin gitu. Karena Iya kan hidden gem gue. Gitu ya. hidden gem. Iya, kayak hidden gem gitu. yang harus disembunyikan. Tapi Mil, Iya. kayak kita udah cukup kali ngobrol Iya ya. cukup. Kalau misalnya boleh closing gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mil, Jangan dua dulu. Mil. Belum ada yang ngasih Ini gift kan, gimana? Masih ada Tangan 8 belakang. masih ada 2000 pertanyaan lagi, Oke, siap. teman-teman. Mungkin kita apa? 800 penonton. Ini terbanyak nggak? Terbanyak kita ada 20.000 ya. Itu se-GBK kalau nggak salah itu. Iya. Iya. Nih Mil, apa temen yang paling dekat dari dalam hidup lo? Teman sahabat gitu. Kalau sekarang ini mungkin Gilang ya. Hilang. Apa sih Mil? Gitu kayak Nggak bakal biar nangis gue. nggak bakal nangis ya? Nggak bakal. Emang lu gak ada momen nangis gitu kayak ngomongin sahabat enggak, lo? tapi justru nih ini jahat sih. Jadi kayak kan pasti ya ada masalah apa gitu, ada masalah apa, dan gue tuh tipikal orang yang susah nangis. Gitu loh. Nah, saking gue susah nangisnya, gue bayangin lah orang yang paling gue sayangin ini meninggoy. Jadi lu bayangin Gilang. Karena di jalan gue kayak anjir mumet banget, stres, pengen nangis tapi nggak bisa nangis. Ya udah gue denger lagu Sisa Rasa remix sama Ciara Andini. Kenapa yang remix pertanyaan gue? Sedih kayak pas bagian mengapa. Nah, di situ gue kayak jir netes gitu. Terus Enggak. kebayangin Gilang kayak gitu slow-mo. Gitu. Terus habis itu nangis. Tapi gue kasih tahu kok ke orangnya, gue bilang, "Lang, gue habis ngebayangin lu meninggal." Nah, Terus? gitu. Terus gitu. Dikata-katain sih gue. Tapi ya, maksudnya pancingan ada gunanya dikit. Ya kayak lagi gabut aja kan? Jadi gabut aja dan pengen nangis. Siapa lagi coba yang gue bayangin? Yang paling kayak ya udah oke, dia. Itu berarti rasa sayang lu melebihi siapapun. Siapapun. Demi apa? Sumpah. Kalau urutan nih orang tua, Enggak, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, orang tua, Gilang, Gilang. sama Dayana. Dayana, iya bener, karena dia sumber uang gue. Dayana. Berarti kan lu sahabatan sama Gilang tuh udah berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh berarti apa sih yang lu nggak suka dari Gilang? Kenapa? Ya biar deket sama Oh Gilang. biar dekat. Emang gak kedengeran? Kurang. Suka error ya? Iya. Oke. Gue Iya, takut ini apa yang- aja. apa pertanyaannya? Apa tuh pertanyaan tadi? Iya lupa. Dia kan ada di Oh, sini. iya. Yang lu nggak suka dari Gilang? Banyak sih yang gue nggak suka. Iya. Sebenarnya ini udah banyak gue buka-bukaan juga sih kayak Gilang. Gue sama Gilang tuh very open by the way. Jadi kayak gue Ya enggak nih ya, gue temenan sama lu juga di second ya. Di momen kayak lu tuh udah sedekat kayak udah nude bareng gitu nude, kan. dia mandi, gue masuk. Dia lagi gue mandi, dia abis itu juga lagi pupi gitu. Ya Itu- emang udah sedekat itu. Jadi kayak gue udah nyium bau teong dia juga udah kayak udah biasa gitu. Ngerti nggak? Oke. Emang sedekat itu. Tapi kalau yang gue nggak suka apa ya? Tapi ini kita selalu improve dan selalu dikomunikasikan ya by the way. Jadi gue selalu bilang kayak dia itu kadang orangnya terlalu moody banget. Dia tuh terlalu moody yang kadang menurut gue itu moodinya
nggak apa-apa Moody, tapi Moody-nya dia tuh kadang menurut gue dulu mungkin bisa merugikan orang lain, kayak kita lagi ada apa-apa bareng terus habis itu gue nggak mau ketemu dia, gue kayak mood gue lagi nggak bagus, padahal kayak itu kebutuhannya penting. Nah tapi itu gue open gitu sama dia, gue bilang Lang lu tuh nggak boleh kayak gini-gini karena gue nggak suka kalau kayak gini-gini. Jadi akhirnya Dianya siapa? Gilang. Nggak mau Kan lagi ketemu. ngomongin Gilang. Dia nggak, Gilang nggak mau ketemu dia. Iya itu ada. Itu ada lah. Ada lah ya. Ada lah ya style. Gitu. Berarti ya itu yang salah satu yang Salah satunya mungkin itu aja sih, sisanya kayak ya udah, kayak gue juga yakin semua orang kita nggak bisa begging untuk kayak sempurna kan, justru ada kesel-keselnya, ada berantem-berantemnya, itulah yang bikin awet aksesoriesnya gitu. Coba dong lo kasih tips gitu ke penonton biar kayak mereka tuh langgeng gitu persahabatannya gitu, apa tips lo gitu? Tapi nanti di ini ya, tolong guys diedit ya. Kenapa dia edit? Maunya diedit terus dikasih lagu-lagu Jedak-jeduk gitu. Oh iya. Dijedak-jeduk. Mungkin Terus 700.000 hari Kalau misalnya kalian temenan, itu selalulah komunikasikan apapun karena itulah yang akan membuat hubungan kalian awet sampai kapanpun. Ya, Oh itu my dia. God. Gila, such a powerful Word and Ya, gila inspiring banget. Gila, inspiring and Kalian kalau nggak dukung gue jadi presiden kacau sih. Presiden Kacau laki sih. 2024 2019 ya. Udah lewat tuh. Teman-teman jangan lupa tap-tap layarnya. Setelah ini kita bakal nanya-nanya lagi sama Emil, tapi langsung kalian bisa nanya-nanya langsung di TikTok kalian ya. Terserah mau nanya apa aja. Tetap di Si Paling Podcast. Ya deh, ledang Si Paling. Si Paling Podcast. Si Paling Podcast. Guys, Hai guys. welcome back to Si Paling Podcast. Nah, ini udah Kekumpul. udah baru masuk ya? Apa? Yang gue kirim. Iya baru. Nih, ini udah segmen 2. Gue bakal kita bakal lu bakal jawab pertanyaan dari netizen. Bentar ya. Udah kekumpul berapa ribu? Udah berapa ribu, Tang? Pertanyaannya. Wow, 700. Nah, kita pilah ya. Jadi 3 pertanyaan aja nih. Bentar. Nih, Sebenarnya nggak ada sih. Kak Emil, kalau masalah duit gitu sama Kak Gilang, menurut Kak Emil duit dalam persahabatan gitu sensitif gak? Sensitif. Ya, ada nggak pernah nggak lu ada masalah? Nggak pernah untungnya, tapi kayak menurut gue karena udah selalu aware gitu loh kalau masalah duit itu sensitif. Bahkan kayak gue sampai sekarang nggak tahu rate card Gilang tuh berapa. Walaupun kita satu manajer ya berdua, gue nggak mau tahu dan dia juga harusnya nggak boleh tahu. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita selalu nggak mau saling tahu kayak lo tuh berapa, atau misalnya kita sering juga kerja berdua kan, bundling gitu gue sama Gilang. Itu kayak Gilang dapat berapa, gue dapat berapa tuh gue nggak tahu, dan gue nggak kepo untuk nanya gitu karena menurut gue hal-hal sensitif kalau dalam hal-hal tentang duit itu di pertemanan sensitif banget sih. Ya? Makanya kayak lo kalau bikin bisnis bareng teman kayak gitu-gitu kan lebih baik jangan ya, karena pasti ribet kan, Rebecca ya pasti. Bisa, tapi kayak bakal Bisa, tapi banyak ada aja triggernya untuk ada jadi aja masalah gitu loh. Bener sih. Tapi lu pernah gak kayak ada kerjaan atau apapun yang berhubungan profesional gitu, akhirnya jadi kayak pecah gitu? Pernah? Maksudnya kerjaan terus jadi pecah gara-gara duit? Gara-gara duit, iya. Nggak pernah sih. Oh, nggak pernah. Nggak pernah. Gue sih merasa nggak pernah ya, nggak tahu yang sono. Hah? Sama siapapun kan? Kalau Sama siapapun, kan? iya. Iya, gue ngerasa nggak pernah sih. Kayak ya udah, menurut gue rezeki gue segini, dapatnya segini, ya udah nggak apa-apa. Rezeki mah udah ada yang ngatur ya. Ngatur gitu, don't worry, be happy. Kak Emil, iya. Kak Emil kapan ke Bali lagi biar bisa minta foto? Lo tuh emang sering banget ke Bali ya? Sering banget. Kenapa sih? Sebenarnya kalau dulu tuh sering ke Bali. Enggak, gue suka ke Bali gara-gara apa ya? Gara-gara kalau emang ada waktu kosong, menurut gue Bali tuh tempat yang paling best aja sih. Gue kan lagi gila-gila makan sehat, lagi gila-gila gym gitu-gitu kan. Dan menurut gue tuh di sana tuh surganya gitu loh, karena di mana-mana kayak makanannya proteinnya udah ada. Vegan semua gitu ya. Terus habis itu kayak tempat gymnya ada banyak, suasana baru, orang-orangnya juga lebih open kan. Di sini kan kayak judgmental banget ya. Jadi kayak di sana juga gue banyak teman-teman, jadi kayak lebih oke aja gitu, kayak lebih happy di sana tuh, kayak lebih good vibes gitu. Oke, Dan berarti lo ada tuh, gitu. ada rencana berarti punya rumah di Bali atau lo ngapain di Bali? Rencana tuh ada banget, of course. Tapi kalau untuk gua sekarang ya, nggak tahu sampai kapan. Gua tuh suka sama kota metropolitan sih. Jadi gua masih cinta banget sama Jakarta. Ya kalau gua di Bali, gua ngupload kontennya mungkin 2 bulan sekali deh.
Iya benar-benar kayak kalau di Jakarta tuh kayak udah slow living aja kalau di sana ya. Kalau di Jakarta tuh gue ngedengernya kayak kalau di sini tuh kayak anjir teman-teman gue udah pada gini jadi kayak merasa ada saingan gitu loh. Walaupun Minta bukan tolong saingan, bukan saingan ya. Cuma gue merasa kayak terpancing aja gitu loh untuk kayak gerak gitu. Pagi-pagi depan apartemen gue orang-orang berangkat kerja. Iya karena seumuran kita kan masih struggling ya teman-teman ya, kayak belum bisa yang gimana masa-masa pencarian masa-masa lah ya. pencarian gitu. Jati diri, jati bening. Pokoknya kan kalau Jakarta kan kota-kota apa ya sebutnya ya? Metropolitan. Kan udah gue ngomongin tadi. Bukan, apa ada sebutan lagi? Kota apa? Ini era mana nih? Tagline-nya? Jakarta kota membangun. Sabar. Udah kita lupain aja deh. Takutnya pertanyaan yang bagus kelewatan. Iya enggak, ntar bisa gue scroll. Ada namanya teknologi scroll. Lupa loh gue sama teknologi yang namanya scroll. Kalau sama Kak Sartum, sahabatan enggak? Saltum itu Saltum. Dia mau podcast kayaknya pengen menjatuhkan gitu ya sama. Emang kenapa mau Sartum gua? Beneran kayak enggak apa-apa. Ini kebetulan yang lu tanya emang lagi temenan aja, kalau lagi enggak. Soalnya ya semua temen kan. Iya, tapi kayak gue nggak pernah menganggap orang musuh juga sih. Kayak menurut gue semua orang tuh teman. Sekarang tuh menurut gue udah nggak zaman lagi deh kayak mau berantem, ribut, sindir-sindiran, sosial media ribut antara influencer sama influencer udah basi. Kayak sekarang tuh lo bagusnya berkolaborasi, terus kerja sama bareng, kayak kita gini loh. Kayak Jakarta kolaborasi ya. Iya, mungkin kalau misalnya kita 2018 kita udah ribut-ribut kayak Awkarin dulu kali misalnya. Iya. Kayak, apaan sih anjis gitu. Enggak, itu juga umur lo masih bocil banget ya kali gue lawan lo. Sekarang 22 tahun. Gue kan mature banget. Parah. Umur gue. Kak Emil kenal Gilang dari mana? Dari Galaxy ya? Iya, tuh lu tahu. Dari SMP berarti? Enggak dong. Dari lulus kuliah, awal-awal pandemi lah. Jadi waktu itu tuh udah agak open gitu kan, udah agak boleh. Open apa Kak? Open, enggak, PPKM tuh udah agak open gitu. PPKM open. Iya, terus jadi kayak gue main ke rumah Fadlan tuh kalau Fadlan emang gue udah kenal dari zaman SMA gitu. Terus ketemu lah sama Ehan, sama Gilang, sama Fadlan di situ. Terus akhirnya main, gue sama Gilang ternyata paling get along gitu. Enggak bubar. Kayak gue sama Gilang tuh paling get along, ngerti gak sih? Kayak lo main sama temen banyak sebanyak-banyaknya, pasti ada satu orang yang kayak lo ngerasa paling klop gitu, paling klik. Nah itu gue ngerasa itu sama Gilang gitu. Tapi gue tetap main sama empat-empatnya. Ya semuanya kita main ya, cuman kan pasti ada yang paling nyaman. Ada yang paling nyaman, gitu kan. yang kayak gue bisa open sedip itu gitu loh. Kayak gue sama Gilang udah sampai bisa pup bareng. Udah berarti kayak nggak perlu dijelasin sampai situ kali ya? Ya kan tadi dijelasin, maksud gue kayak ngebahas aja. Gimana lu mau bareng itu gimana? Ya bisa, kayak ada sebelah-sebelahan yang gitu. Gue mandi, dia pup. Kayak gitu. Gue pikir kayak dua-duanya begitu. Ya enggak, tapi kan aroma pup Gilang juga satu Bali kecium. Iya sih. Bau banget, bau. Itu kayak udah kami lebih senang traveling bareng banyak temen apa soal traveling? Dua-duanya ada kesenangan tersendiri sih. Kalau soal traveling tuh menurut lo gimana? Kalau solo traveling tuh menurut gue lebih enak untuk explore apa yang kita mau ya. Karena kadang kalau misalnya lo sama teman-teman sebenarnya lo tuh deep down udah research nih mau kemana-mana. Iya. Tapi harus kayak bagus ya. Sedangkan kayak kalau misalnya kita liburan tuh kadang nurunin ego karena yang satu maunya ke sini, yang satu maunya ke sana gitu. Jadi kayak sini sudah. Gitu apa naik ring bang? Naik ring? Iya. Lo kan emang anaknya anak ring bet ya? Enggak, gue tuh gak paham deh sama yang kemarin lagi ribut-ribut kayak tinju-tinju itu biar apa sih? Ya biar seru aja. Gue gak menemukan keseruan sih di situ. Lu lebih seru main apa? Apa kayak nongkrong sensi? Itu lebih seru. Kayak atau nggak ngapain kayak duduk di pon PS ya, pon PS. Tuker-tukeran foundation. Tukeran WA. Iya WA, pensil alis, lihat brand apa sih yang lagi bagus juga sekarang. Gitu. Main ke ini ya, Jakarta Beauty. Iya, Jakarta Beauty Center gitu-gitu loh ya kayak gitu-gitu aja yang seru. Lu ngapain sih, udah tahu di situ mau ditonjok, lu datang. Ya itu kan laki banget bro, manly banget. Ya udah, define apa sih laki-laki banget. Emang kayak gitu juga laki banget. Apa yang definisikan laki-laki sebenarnya? Laki banget gitu. Ya ini kayak hobinya laki banget. Terus kayak apa itu namanya, tontonannya laki banget bro. Itu kan di-create sama society, bukan sama dasarnya laki-laki.
gue tuh Libra tau, jadi Oh, gue tuh Gua agak Cancer. agak cinta damai gitu. Iya, Kita udahin aja itu ya. Kita udahin aja pembahasan Iya. ini. Love Sales. Salah yang kemarin bikin ya. Iya, bikin acara Nih, keren loh. tapi keren sumpah, Keren, itu the keren. best. Kalau misalnya dibikin versi kayak misalnya gue ribut sama Ehan, wah pengen banget gue tonjok. Atau kayak misalnya ribut sama Fahrul Hadid. Oh itu gue juga, gue join. Yang setara. Iya. Ya masih seru deh, coba deh Salas dibikin Kalau gue harusnya sama siapa? Sama Nonik, sama Bondol. Clara Sinta. Oh udah gak jadi deh. Atau Abis sama gue. siapa? Gue pengen banget sama siapa? Enggak deh, jangan. Nggak apa lu mau bikin program apa? Apa kayak project apa yang lu pengen bikin? Ya kayak gitu kayaknya seru sih sebenarnya. Apa? Tinju Tinju tapi yang yang join harus yang oh iya kayak agak-agak konsepnya agak Thailand Iya. gitu ya. seru. Oke. Pakai daster gitu kan. Bisa lah teman-teman yang mau bikin IO ya. Iya, cucu itu pasti laku deh. Tiket hangus. KML emang udah hangus dibakar dulu sama masa ya. Hangus. KML sekarang kesibukannya apa dan kedepannya apa mau bangun usaha gitu? Usaha kan udah pernah, tapi of course masih ada lagi plan-plannya. Sekarang kesibukannya selain so sibuk emang cuma apa ya? Kemarin tuh gue baru daftar sidang skripsi. Oh my Daftar god. Sidang skripsi. Terus sidangnya kapan? belum dapat jadwalnya, tapi udah disubmit gitu. Lu umurnya berapa sih? 22. Pas berarti ya? Pas Udah kemarin pas. Juli 22. Keren. Lagi Tapi sidang skripsi. sidang lu skripsi lu tentang apa? Gilang. Demi apa? Sayang itu sama gue sama dia. Hah? Kok tentang Gilang? Implementasi kampanye self love dalam membangun perilaku mencintai diri sendiri oleh influencer sosial media Gilang Saniaji. Oh, lu benar-benar ini memanfaatkan sahabat lu berarti. Memanfaatkan dan biar gampang. Tapi yang gampang banget berarti ya? Emang gampang banget. Ya udah kayak waktu interview pertanyaan juga gue udah tahu jawabannya. Jadi gue aja gitu. Tinggal ada foto dianya ya bukti selfie gitu. Selfie juga bisa ngambil yang kemarin gitu, gue habis dari apartia gitu. Jadi sahabat lu tuh udah di momen kayak lu jadiin dia bahan skripsi. Iya, betul, objek. Selain engagement lu jadiin manfaatin, terus skripsi juga udah. Finance juga. Dia Gilang tuh berarti financial apa lu? Financial planner. Planner lu juga. Enggak sampai ke situ. Nggak sampai situ ya? Kesannya gue jahat banget, orang-orang kan pada percaya kipak. Kipak apa? Ya makanya bocil-bocil kan nontonnya mikirnya beneran. Enggak gitu ya saya. Gitu. Aku tau yang nonton lu tuh bocil-bocil. Ada aja, terus nanti di-cut-cut, dieditin, diributin. Oh iya sih. Jatuhnya ini yang rusak ya namanya ya? Podcast lu. Udah- Seneng banget gue kalau podcast lu. Udah ini ya? Iya. Tahu tuh ntar direkam tuh dari awal tuh berarti sama penonton ya? Terus dikasih background lagu-lagu. Iya. Paham kan? Terus kayak di tweak gitu. Iya, benar. Misalnya kayak tadi gue ngomong apa, wah ternyata ini nih si Emil ya di cut. sampai Gilang, Gila ada loh. lanjutannya lagi ya. Yuk penonton loh. Tapi keren Di sih. sosial media ya. Tapi nggak apa-apa itu buat naikin engagement gitu juga ya. Iya, bener. Aduh. Ada yang nanya lagi nih. Apa? Acara apa sih nih kepon gitu. Apa sih? Ferdi. KML. Acara apaan sih nih gitu? KML tutor bulking. Hah? Tutor bulking. Iya Bulking, bulking. tahu bulking? Bulking tuh lo ituin badan lo kan? Iya, gedein masa Gedein. otot. Tutor bulking apa ya sih? Makan Protein? Iya benar. Udah. Makan protein 2 kali sampai 1,5 sampai 2 kali berat badan kalian dan nge-gym. Tapi lu nyaman ya sama gym? Maksudnya lu berubah banget kan dari lu nge-TikTok yang awal sampai sekarang tuh. Nextnya lu mau apa ini? Ada yang lu mau ubah atau kayak Gak ada sih. Nggak ada Gue ya? nge-gym juga sekarang sebenarnya untuk for the sake of sanity aja gitu biar kayak wake gitu. Karena kayak jujur ngebantu banget sih, kayak itu kan endorfin ya kan, olahraga dan segala macam. Jadi kayak keep happy gitu biar tetap senang, tetap good mood kayak gitu-gitu aja sih goalsnya. Selain emang iya seksi. ngaruh emang itu? Ngaruh. Selain emang body baba dondot kita dapat, tapi habis itu juga good mind gitu. Kan di gym sedep ya. Tapi mood lu tetap emosian tetap sensi tetap. Tetap kalau ngobrol sama lu. Kalau mau ngobrol sama gue ya. Om gue, IPA gue. Kak Gilang mana kagak tahu lah gue. Ada yang minta salam dari Kalimantan apa gitu nggak? Malam kakak dan teteh. Mama Chandra, ada Mama Chandra. Kak Emil kuliah di mana? Jangan kasih tahu dong. Oh iya, emang nggak boleh. Mercubuana. udah mau lulus juga. Jangan mau dikasih tahu. Satu kamu sama Lesti. Seangkatan nggak? Seangkatan Abang nggak? seangkatan tapi dia karyawan. Lah dia mercu dong.
Mana? Semua mercu. Oh semua mercu? Iya. Oh my god, mercu geng. Udah pada lulus belum? Angkatan berapa? 2016. Ah tua. Enggak, lu baru, gila. Lu baru kan, Tang? Enggak, dia lulus 2022. Bohong lu. Gue 19 masuk. Benar nggak hafal tuh. Yang jatuhnya kayak lagi kumpul alumni. Iya gitu. benar sumpah. Kalian yang di Meruya juga? Iya. Jurusan? Gue PR. PR, oh my god. Oh, ini ada kelas lo. Kakak dong. Ini baru. Kakak. Satu angkatan. Oh, kelas karyawan. Iya. Bareng Lesti dong. Apa? Bareng Lesti. Bareng Lesti. Iya ada Lesti, ada banyak deh bintang Emon. Emang lu doang LSPR? Kak Emil aku dari Papua. Kenapa? Kak Emil aku dari Papua nih kata siapa nih? Lah hilang dari Ica Celia. Harus apa gue? Kak Emil aku dari Papua. Lo harus pakai bahasa Papua kali jawabnya. Iya nggak bisa. Oh nggak bisa. Ica gitu. Nggak salah gue tuh emang lahir di Papua tapi umur setahun gue pindah ke Jakarta. Jadi gue nggak bisa. Gue malah bisanya kayak literally. Emang keluarga lu nggak ada yang ngomong Papua? Bahasa ada. Papua gitu. Kan nyokap gue juga bokap udah misah. Jadi kayak yang Papua tuh nyokap gue tapi udah pisah sama bokap gue Belanda. Oh. Terus sama nyokap gue yang sekarang jadi kayak emang udah nggak mendapat vibes Papua kecuali dari Maya. Dari Maya doang ya? Iya tiba-tiba Maya datang kelas 4 bawa papeda. Tapi dia bener-bener kayak kental banget ya. Kental banget sampai sekarang juga dia nggak bisa lepas logat-logat lingkaran setannya. Maksudnya? Enggak di Papua tuh ada tongkrongan namanya lingkaran setan. Beneran Gue udah hampir kayak enggak ya anak Papua pasti tahu tongkrongan anak bandel anjir yang ciu. Dia itu join gitu. Join dulu zaman SD. Agak nggak kaget ya sekarang ya. Iya kan? Not surprise. Oke, abis ini kita bakal ke segmen 3 bakal ada games bareng masih bareng Emil. Jadi tetap di Si Paling Podcast. Si Paling Podcast. Si Paling Podcast. Balik lagi di Si Paling Podcast. Ya, lu doang paling-paling. Aduh, sariawan gue gede banget tau di sini. Penting gak sih? Apa Sariawan gue di sini kanan. Juga bukan sariawan deh. Apaan? Hati loh. Banyak penyakit lain. Soalnya di mulut takut. Itu kan pengalaman lu kali. Apa? Pengalaman lu kali. Pengalaman enggak. Gue kan anaknya polos banget sumpah. Gue kelihatan banget dari muka lu, dari semuanya udah kelihatan. Oke, sekarang kita main segmen 3, main game. Ini tuh tadi sebenarnya kayak pakai koin, cuman kayak yang dia aja biar lebih kenyang gitu ya. Kita pakai ciki gitu. Jadi gimana Tang? Dong brandnya gimana mau masuk brandnya? Gimana Tang? Biar pada bayar jangan. Taruh kening, jidat, diturunin sampai ke mulut abis itu dimakan. Oke. Yang siapa yang masukin mulut duluan atau siapa yang paling banyak? Yang masukin mulut duluan. Aduh. Lu Skincare buka gue gimana nih? Ini ngerusak skincare gue tahu. Skincare lebih centil dari gue beneran. Yuk. Udah. Ini udah bener nggak? Udah benar. Halo. 3, 2, Mana sih? 1. Wah. Susah. Ulang. Aduh, kan mau keluar kan tuh ngomong kalau udah main kayak gini. Aduh, kalau yang kayak gini tuh kekecilan biasanya masuk mulut gue tuh gede. Ya, apaan tuh? Bola-bola makanan gitu loh. Oh my god, susah banget. Aku mau nangis. Susah banget. Udah jatuh lagi. Udah baru ya, sayang. Ini kita nggak buang-buang makanan ya. Nggak ya guys, nanti yang di bawah juga dipungut belum ya? Iya. Aduh, pedih kan. Kena. Iya. Aduh. Ya, jatuh lagi. Ayo Kaul. Kok nggak ada yang Sama ya. Yeay. Aku lah pemenangnya.
Guys, pernah nggak kalian lihat gue menang di games ini? Oh tadi doang ya. itu gue paling normal banget di situ ya. Ya keren banget. Pemenangnya ya Emil. I never lose, gue tuh gak pernah kalah deh. Oh my god. Lo ambis banget anaknya. Ambis banget. Ini tisu. ASMR kali ya. Coba. Bikin kalian konten-konten ASMR gitu ya. Yuk cobain deh ASMR mengkudu. Lagi hits. Hah? Mengkudu. Itu tuh yang orang Bali tuh. Siapa sih kreator Bali ya yang nyobain ASMR terus kayak muntah sendiri. Lu tahu gak sih? Gue tahu. Ini boleh ya brand makanan kalau mau ada kan. Iya. Bisa banget loh ini. Iya. Kayak apalagi di makanan sama kita tuh kayak jadi yummy banget Bener. ya. Abis itu lu datang lagi kan? Mel, ini kan masih ada waktu Mel. Gue mau nanya-nanya lagi tapi dari penonton ya. Iya boleh. Maya masih tinggal bareng KML gak? Enggak, beda. Gara-gara sekarang gue udah pindah ke apartemen kan. Udah hampir 1,5 tahunan mungkin. Emang dia apartemen sama siapa sih kak? Sendiri kalau Di yang di itu ya? Yang di daerah Kuningan ya? Pokoknya kalau dari jam 7 sampai jam 8 malam sendiri. Sisanya main sama temen. Saya main sama temen, keluar. Keluar ya? Nggak sendiri. Tapi lu suka makanan apa Mel? Makanan? Makanan yang paling gue suka? makan segalanya sih, gue bukan picky eater gitu. Kecuali kayak pare gitu-gitu gue gak suka. Tapi kudu gitu. Tapi kayak yang lu benar-benar suka banget, TMBM banget. Makan Indonesia sih, in general aja. Hah? Ayam goreng gitu-gitu. Ayam bakar kayak gitu-gitu. Lo prefer kayak makan Indo daripada Iya, makan Indo. sushi gitu ya? Tapi suka juga. Suka ya? Iya, tapi kayak kalau favorit tuh kayaknya makanan Indonesia deh apapun. Gue bisa makan berkali-kali gak bosan gitu. Orang-orang pada nanya Maya nih, kalau Iya, apalagi gak apa-apa. kenapa sih? Emang Maya semenarik itu ya. Tapi emang kalau Maya dicampurin sama gue tuh emang kayaknya gue juga kayak kalau jadi penonton tawa sih ya. iya. Misalnya punya kakak yang kayak cucu terus habis itu adiknya galak orang timur gitu kan. Iya. Perpaduannya kan pas kan. Tapi emang iya sih. Kayaknya awal-awal lu ngonten juga kan karena sama Maya juga gak sih ini? Enggak. Enggak maksudnya jadi lebih rame lagi karena ada Maya. Benar, itu benar. Iya kan? Sebenarnya Nah, orang cantik kalau gitu ya. iya. Banyak orang yang bilang kayak gue kan mirip sama Bradman Rock ya. Mungkin kalau kalian Oh tahu iya. Bradman. Dan kalau dipikir-pikir tuh iya juga sih. Kayak jalan hidupnya juga mirip. Adiknya tiba-tiba punya anak. Iya apa? Iya, hamil. Terus kayak Maya juga kayak begitu. Kakaknya begitu, adiknya juga ono nyablak gitu. Kan jadi kayak Persis banget jadi ya. persis banget. Ya semoga rezekinya juga ya. Amin. Berarti lo mau ganti nama lo jadi Emil Rock? Enggak usah. Nggak usah. Jatuhnya rocker. Lady rocker. Muka lo udah rocker banget bro. Parah, tato segala macam, kurang lagi apa gue? Gila. Apa gue? Lagi apa gue? Winkingnya tetap gini. Lo kalau minum kayak gini gak? Kalau gue minum normal aja sih Mil, maksudnya kayak Lo kayak gitu? iya. Kalau gue kayak gini gak tau kenapa ya. Mungkin itu sinyal ya. Lo kan biar 5G. sedotannya tuh makin kuat. Minumannya tuh makin gitu. Sedotannya kuat, rincirannya kencang. Hey. Di sini gue glowing banget loh. Ini siapa? Kenapa dan dia gayanya? Hah? Retnowe. Teman-teman Retnowe yang baru download Join, TikTok kayaknya iya. baru download TikTok. Boleh keluar. Mil, menurut lo Maya orangnya kayak gimana? Aduh Maya mulu deh ah. Ya coba nanya yang lebih personal deh. Lu kalau misalnya adu tinju nih, lu maunya sama siapa? Kayak ini ada yang nanya lu mau nggak adu tinju sama Jeffrey Nicole? Aduh, nggak adu tinju itu sama gue. Itu gue ke depan situ kayak Aduh. apa nih? Nggak sadar gitu. Kalau gue udah kayak gini. Ya kayak spontan. Apa sih gue kayak gitu? Untung dia keluar. Apa? Dia lagi nggak nonton. Temen lo kan, Iya, temen lo itu sahabat lo banget. Baik, Setelah Gilang ya. Iya. Gitu. Jadi takutnya nggak berantem. Iya. Sama Jeffrey. Enggak. Apalagi adegan-adegan kayak baru ituin ke bawah tuh. Ke bawah gue mah kayak pura-pura aja. Ini lagi Pas jatuh ke bawah gue kayak orang TikTok mohon nggak di ban ini ya teman-teman ya, bercanda. jangan di-ban, tolong orang Bercanda. Kasih apa tadi? Emil udah punya pasangan belum? Pasangan apa nih? Apa pasangan apa?
Langsung gagal. Nggak punya Gak punya ya. pacar kan, maksudnya aku nggak punya pacar. Nggak ada yang nembak aku. Momen terkocak bareng Gilang apa Mil yang lu kayak nggak bisa lupain? Apa ya? Momen terkocak sama Gilang tuh sebenarnya banyak banget sih sampai gue lupa. Tapi mungkin salah satunya apa ya? Yang kayak ini the best gong of the gong. Sebenarnya nggak kocak sih. Ini Apa? kocaknya karena konyol gitu loh. Gara-gara kita pernah berantem gitu di Bali. Ah, Kita berantem di Bali sampai kita bisa ranjang. Kan kayak gue sama dia kan selalu emang kalau di Bali kan biasa pada waktu itu tuh liburannya gue Gilang sama manajer gue 2 orang. Nah gue sama Gilang satu kamar. Terus habis itu kayak gue lagi pergi ke salah satu klub gitu. Gue cabut. Nah gue cabut nggak bilang-bilang. Jiwa keibuan Gilang keluar lah. Nah gue tuh kayak mau bilang tapi dia posesif. yang nggak panik lah. Oh. Yang ngerti gak sih pada saat itu tuh kayak HP tuh lagi belum boleh dibawa masuk. Terus akhirnya lagi hujan. Jadi gue mau balik lagi kayak nggak possible. Akhirnya gue kayak minjem HP teman yang gue cabut ini bareng. Gue nge-DM lah si Dayana atau Gilang kayak hopefully semoga dibaca. Karena itu satu-satunya cara, gue nggak bakal mungkin balik lagi ke dalam lagi hujan banget. Jadi udah gue udah cabut. Padahal gue juga cabutnya ke villa lagi. Tapi dia udah keburu nyari-nyari sampai dia yang hujan-hujanan malah. Ini Nyari temen gue. lu yang mana nih? Temen gue di Bali. Ah, temen di Bali. Iya. Karena kan di Bali kan banyak kayak pertemanan ya. Pertemanan Kayak luas. yang penting Enggak. terus Yang kayak ada adegan-adegan kayak ada adegan kayak lo tuh ya kamu tuh kayak gak pernah ngertiin aku kayak Enggak, tapi beneran berantem. beneran ribut. Gue nyariin lo kayak gini-gini segala macam. Ya udah gue balik aja ke Jakarta. Gue gituin terus akhirnya kita pisah apa segala macam. Nah, tapi gue inget 2 hari lalu dia ngomong dia pengen KFC bucket. Jadi lu baik gue ya? kan besoknya pas bangun sadar kayak anjir ya ini salah gue juga nih. Jadi akhirnya kayak udah gue beliin KFC. Bisa disogok sama KFC sih. Dia langsung kayak it's okay. Gue kalau ada di posisi Gilang sih gue bakal kayak udah berlinang air mata ya kayak terharu gitu sih. Ya kan, Si Gilang se-effort orangnya gitu ya? Gilang gak sih? Gilang tuh gengsi. Gilang Gengsi ya? gengsinya tinggi banget. Mil, satu hal yang saat ini ingin lu capai dalam waktu dekat. Yang pengen gue capai beli rumah. Beli rumah di Bintaro. Iya sih kayaknya bakal daerah-daerah sini. Dari sih. Bintaro Kayak ya? daerah-daerah dekat sama rumah gue tuh oke sih. Iyalah, terus juga Jaksel juga masih Iya terlalu enak lah. hiruk-piruk ya. Tapi Jakarta juga oke, cuma harganya ya sayang. Iya sih ya. Tapi lu kan sekarang udah apart juga kan? Iya. Udah di Kuningan pula kan? Udah oke lah. Lumayan ya, tapi kan of course pengen ada Pengen goals ada ini ya. lain gitu ya. Ya, hopefully. Terus apa tuh namanya Mil? Pertanyaannya temen-temen boleh agak di itu. Pasti gue tahu banget. Tipikal pertanyaannya deh. Kayak ada yang ngomong bukan dari sini ya? Tamu. Emil bakal jadi guru nggak? Enggak. Mil, spill makna tato lu. Apa? Spill makna tato lu. Lu pernah kayak nge-spill tato lu nggak? Pernah sih, cuma ada satu tato yang nggak boleh. Kan kayaknya lu udah lihat ya di second gue yang cherry. Ah, Ya, kalau itu hanya orang-orang terpilih yang boleh lihat. oke yang ini aja ya, yang terlihat aja ya. Yang terlihat aja ya. Sebenarnya kalau tato pertama gue tuh Sebenarnya kalau dikasih lihat juga males ya. iya males gak sih? Ya tapi kalau mungkin yang paling meaningful ini kali ya. Karena ini kayak pertama dan ini ulang tahun bokap nyokap gue gitu loh. Oke. Sama ada juga di sini bunga lili gitu. Karena nyokap gue bunga favoritnya bunga lili. Oke. Nah ini tuh gue waktu nato pertama kali tuh nggak izin. Jadi lu diomelin. Iya, diomelin tapi ngerti gak sih ulang tahun bokap nyokap. Jadi Iya, gue kayak, agak. kan ini karena aku sayang sama mami papi gitu. Jadi Oke. tatanya itu jadi abis itu dimarahin tapi kayak sweet sih. Nambah kali ya. Iya. Disuruh nambah ya. Tapi karena emang orang tua gue, bokap, nyokap, sampai nenek gue juga tatoan di tangan. Jadi kayak emang gue tuh dari dulu, dari SMP tuh udah pengen buat tatoan. Atau lo bentar lagi jadi penato gitu. Bisa jadi, who knows? Tato artis gitu. Yes. Ini apa nih maksudnya? Yang mana? Nih semua. Kalau yang ini tuh lambangnya ada lagunya, gue pengen lo tebak. Gimana? Tegarkan hatiku, tak mau sesuatu. Apa judul lagunya? Sesuatu Lagu siapa itu ya? Cinta udah deh gue kasih tau aja kelamaan malah karaoke. Enggak, ini lagu Rosa ya? Bukan. Lagu siapa sih? Siapa ya lupa? Lo ngapain lu itu kalau lupa? Gue inget Krisdayanti Oh. sama Melly Guslow Cinta. Tadi gue pengen bilang Dewi Persik, bukan itu mah kayak cinta. Oh ini artinya cinta. Ya akhirnya cinta. Terus kayak Ribet sebenarnya banget gue tuh tinggal agak ngomong gini aja segala pakai nyanyi lu. enggak, tapi kayak ini tato terbaru gue. Ya itu kembaran ya katanya.
Iya ya, sama sahabat gue. Jadi ini Iya. ada apa namanya? Ini tuh artinya mindfulness gitu. Mindfulness. Iya, jadi kayak lambang air gitu kan. Terus sama ini juga Ini? kupu-kupu. Apa? Sisa-sisanya tuh kayak random aja sih. Sebenarnya gue kayak sebel ya kalau misalnya orang-orang pada nanya kayak, "Kak, arti tatonya apa tuh?" Kayak gue tuh sebenarnya bikin dulu baru gue bikin artinya. Nah, kayak ini tuh ya udah menurut gue I find it aesthetically pleasing aja gitu loh. Ini lo kebetulan nemu di Pinterest aja gitu kayak. Bener, gitu. Cuma Udah sampai sini-sini sih. Ada yang kayak ular. Nah ini ada yang gue tato sendiri, senyum kecil, mungil. Demi apa ini lo tato sendiri? Tato sendiri. Oh, lo pinjem itunya. Iya, terus gue Bener-bener kayak ini ya. Kayak Jadi. buku tulis ya. ya. Kayak bagian Tapi belakangnya yang tuh. sebelah sini kosong. Ada sih dikit inisial bokap nyokap Oke. gitu. Nextnya mau nato lagi abis ini. mau nato lagi di punggung sih. Part mana yang lo belum itu selain itu? Apa? Selain tangan sini. Iya. Semuanya Kaki, udah deh betis kayaknya. belum. Oh, betis belum. Jari-jari kaki belum. Jari tangan ada ini. Bola mata mau gak? Bah, bisa. Bisa ya. Bisa. Di karang gigi, Iya, gigi. atau bibir kali ya. Bibir, Pak. Atau nggak di itu tuh amandel lu. Iya. Bisa ya? Lucu gak sih? Bagian amandel. Lucu ini tahu nggak? Ini ada meaningnya loh. Iya teman-teman. Agak diituin kali ya. Iya. Tangannya ya, Baby. Gue takut di band masalahnya kalau tangan lu begitu. Oh enggak, ini maksudnya kan emang ada tatonya di sini. Ah iya ada baby. tatonya kan, baby. Ini tuh tato flirting gitu. Ngerti nggak sih? Jadi kayak kalau Iya, misalnya kalau- ngerokok kan dia gitu kan. apa Terus udah habis itu, iya, terus orang yang sebelah kayak itu apa sih? Baca aja, baby. Ya kenapa? oh konsepnya kayak gitu ya Konsep udah gue ada. kayak gitu, emang kayak dikonsepin. Oke. Baby tuh untuk itu, tapi ini by the way yang paling sakit loh, kecil-kecil cabai rawit guys, sumpah. Hah? Karena sakit Oh, banget. tulang, di jari. beneran langsung tulang. Iya, tulang belulang nyat, sakit banget. Keren sih. Gitu. Oke. Pas banget ini kita udah Ih seru banget padahal gak mau udahan. Gak mau. Yaudah, thank you banget Mil. Gak mau. Ya lu bisa ini lanjutin lu bawa barang-barang ini, lu bawa ke rumah lu sekarang. Enggak, mau nanya. Ada yang komen di. Apa? Di. Itu kita Seru banget nih. Nah ini gue kalau udah baca komen tuh udah di titik gue ketawa, bukan kayak oh sakit. Kayak lu benci gak sih sama orang yang kayak aduh gue gak suka banget sama lo, gue unfollow. Lo berharap gue apa? Oh my god, please jangan unfollow gue. Jangan Kayak unfollow finally gue. gitu ya? Iya kayak oh my god kalau lo unfollow gue karir gue hancur. Nyet. Enggak, unfollow aja gak usah ngadu. Ngapain? Iya kan? Kesel deh. Tapi kalau ya nggak maksudnya kayak ya lu juga caper aja nggak sih kalau misalnya kayak gitu? Gue lucu-lucuin aja. Udah nih podcastnya. Ada itu nggak? Ada yang mau disampaikan nggak ke penonton buat terakhir kali? Maksudnya kayak buat closing? Bye. Be yourself. Sumpah, tapi kayak gue tuh selalu ngasih tips yang kayak very simple. Menurut gue dengan lo jadi diri sendiri itu banyak membuka pintu rezeki. Dengan lo jadi diri sendiri itu banyak banget yang membuka kesempatan-kesempatan yang positif. Jadi kayak Betul. mungkin itu sounds cliche kayak ayolah gue juga udah tahu jadi diri sendiri. Nah tapi jadi diri sendiri itu artinya menurut gue luas banget. Dan itu proses belajar gitu loh. Itu deh. Bagus. Teman-teman be yourself. yourself. Tadi Dustin juga udah ngasih tahu buat apa? Penonton. Udah lupa sih gue sama Dustin ya. Dustin ngomong apa? Tadi gue kira gue bakal sama dia. Enggak, sendiri-sendiri Seru kan. padahal. Lo punya spotlight sendiri, dia juga punya spotlight sendiri gitu Ya kan ngebagi engage. Thank you Seru banget gak sih? Mil udah datang Thank ke you. podcast gua si paling podcast. Thank you banget buat yang udah nonton, yang udah komen-komen juga, udah tap-tap layarnya juga. Jangan lupa buat follow Hidup ID di TikTok dan di IG-nya. Di YouTube-nya juga ada, ntar bakal tayang nih episode yang bareng Dustin sama bareng Emil juga. Di subscribe Hidup. Like dan komen, oke? Thank you, bye-bye. Good night. Mwah. Si paling podcast. Si paling podcast.